Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabul buyu'i utawi iki iku kitab nerangake adol tinuku. Wa ghairiha lan liyane buyu. Minal muamalati bayane saking pira-pira penggawean. Al buyu'u utawi buyu salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Bai'u ainin suwiji iku adol benda, musyahadatin kang kena den tingali, fajaizun mongko iku wenang. Kitab ini menjelaskan tentang jual beli dan selain jual beli, yaitu tentang pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang dikenal dalam istilah agama itu muamalah. Jadi muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia. Itu juga diatur dalam agama. Nah, jual beli itu ada 3. Jadi secara umum jual beli itu ada 3. Yang pertama itu jual beli benda yang bisa dilihat atau yang terlihat, maka itu dibolehkan. Jadi misalkan jual beli HP, jual beli TV, jual beli misalkan kambing, itu kan yang bisa terlihat, musyahadah itu mutlak jais, dibolehkan. Wa bai'u syai'in lan kaping pindhone iku adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati apa syai' fi dhimmati ing dalem tanggungan, fajaisun mongko iku wenang. Idza wujidat tatkalane den temu apa as-sifatu sifat alama ing atase barang wusifa kang den sifati apa bihima. Nah, yang kedua itu jual beli sesuatu yang disifati yang menjadi tanggungannya. Jadi maksudnya gini, jadi barang yang disifati, barangnya itu tidak terlihat tapi sifatnya disifati dengan sifat yang jelas, barangnya juga ada. Jadi seperti jual beli online itu kan nggak terlihat fotonya saja, makanya itu juga dibolehkan jual beli online. Yang penting tidak ada unsur penipuan. Jadi barangnya yang diperlihatkan itu bagus, dikirimnya jelek, itu berarti unsur penipuan. Tapi jual belinya tetap sah. Nah, unsur penipuannya itu yang jual, yang mendapatkan imbas dosa itu yang menjual. Jadi yang penting harus sesuai dengan sifatnya. Makanya biarpun barangnya tidak ada, tapi sifatnya itu harus jelas. Jadi misalkan ada seseorang beli kambing, ada seseorang jual kambing misalkan si A jual kambing kepada si B, tapi kambingnya itu di si C. Nah, terus si A itu memberi sifat kambing tersebut kepada B. Ini kambing saya itu seperti ini, tapi sifatnya sesuai. Akhirnya minta harga berapa, terus deal, itu boleh. Biarpun tidak melihat barangnya, tapi sifatnya jelas sesuai dengan barangnya. Itu jual beli yang kedua, dibolehkan. Jadi hanya dengan mengatakan sifatnya saja boleh. Yang penting sesuai.
Wa bai'u ainin lan kaping telune iku adol tinuku barang atau benda wa ibatin kang samar. Lam tu syahid kang ora kena den tingali apa ain. Fala ya juzu mongko ora wenang apa bai'. Yang ketiga ini yang tidak boleh dijual belikan, itu barang yang tidak bisa terlihat. Berarti lam tu syahid itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disaksikan. Itu tidak boleh diperjual belikan. Jadi kadang apa itu, sekarang kan ada perkembangan zaman, ada yang katanya jual angin. Itu sebenarnya nggak boleh, tapi kan wujudnya tidak terlihat, tapi buktinya sekarang dibolehkan. Seperti orang yang sakit itu kalau membutuhkan bantuan oksigen kan otomatis harus beli oksigen, itu barangnya tidak terlihat. Jadi hukum dulu dengan sekarang itu harus ada perubahan. Jangan terus nggak boleh orang yang butuh bantuan oksigen terus nggak boleh beli oksigen nggak kelihatan, barang gaib. Ya itu ya orang yang sakit bisa meninggal. Itu makanya kita harus menyikapi perubahan hukum itu dari situasi dan kondisi yang ada, harus disesuaikan hukumnya. Jadi yang tidak kelihatan itu apa? Jadi misalkan beri padi, makanya tebasan padi itu dibolehkan ya seperti itu tadi, sifatnya kan jelas, barangnya ada. Terus kalau misalkan apa itu bakule, itu biasanya kan paham, misalkan dalam jangka apa kan dijangkai itu berapa langkah, berarti ini keluarnya segini kan tahu, ukurannya tahu, jadi sudah jelas. Itu termasuk yang pertama tadi, malah bukan gaib lagi, bukan gaib. Makanya tidak ada perselisihan harusnya. Yang banyak diperselisihkan itu kan kadang yang gaib itu yang tidak kelihatan, ya seperti tadi oksigen itu kelihatannya gimana, kan tabungnya saja. Seperti LPG, kalau nggak boleh kan ya lucu, isinya gimana kan nggak tahu, cuma diwadahi itu isinya berapa kan nggak tahu. Makanya yang penting beli LPG. Itu makanya hukum berubah sesuai situasi dan kondisi. Wa yasihu lansa bai'u kulitohirin apa adol tinuku saben-saben perkara kang suci, mungtafain kang kena den alap manfaat apa bihi kulutohir, mamlukin kang den miliki. Nah, terus jual beli apapun itu boleh asal barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi apapun yang bisa diambil manfaatnya itu boleh dijual, yang suci. Nah, terus bagaimana misalkan kok ada seseorang yang mencuri, terus hasil curiannya itu dibeli? Ya tidak apa-apa selama tidak tahu itu hasil curian. Jadi kalau yang membeli tahu hasil curian, yo ditolak aja, ditolak secara halus. Tapi kalau nggak tahu ya tidak apa-apa. Terus hukum jual belinya gimana? Hukum jual belinya tetap sah, karena secara dasar hukumnya itu yang penting ada barangnya kelihatan. Kalau tidak kelihatan, sifatnya itu sesuai dengan barangnya ada, bukan tidak ada. Makanya yang gaib itu disifati sedetail mungkin tapi barangnya tidak ada, itu nggak boleh. Walayasihu lan orasa bai'u ainin opo adol barang atau adol benda najasatin kang najis,
Nah, kemudian yang tidak boleh diperjualbelikan itu barang yang najis. Maksudnya najis di sini itu yang dikonsumsi. Misalkan arak, minuman keras itu najis, terus jual belinya itu untuk dikonsumsi. Nah, terus bagaimana kalau kotoran kambing, kotoran sapi? Itu kan tidak dikonsumsi. Maksudnya tidak dikonsumsi kan itu untuk pupuk tanaman. Nah, kalau tidak beli terus siapa yang mau ngasih? Wong orang yang ngerawat sapi dan kambing itu mengumpulkan kotorannya itu ya tenaga, terus beli makanannya juga pakai uang dan seterusnya, terus diminta gratis gitu aja kan ya nggak mungkin. Jadi biarpun itu najis tapi diperjualbelikan ya tetap boleh. Itu harusnya berpikir dari hukum seperti itu. Kalaupun kita meyakini hal itu tidak boleh diperjualbelikan, paling tidak kita memberi uang kepada orang yang punya kotoran sapi yang mau kita pakai untuk pupuk itu dengan ijab kabul sebagai ganti makanannya atau sebagai ganti tenaganya mengumpulkan kotoran tadi. Jadi ya nggak boleh digratisi, najis kok dijual belikan, nggak boleh. Ya, tidak. Jadi pertimbangannya itu seperti itu. Betapa susahnya seorang penggembala sapi atau penggembala kambing, peternak sapi atau peternak kambing, memberi makanan, terus nanti kotorannya dikumpulkan, dibersihkan kandangnya, terus kotorannya digratiskan, itu kan ya lucu. Berarti kita tidak menghargai tenaga orang. Itu kan sebuah kendoliman. Padahal hukum tidak mungkin mendolimi umat manusia. Makanya kalau masih ada yang terlalu fanatik itu najis tidak boleh diperjualbelikan, itu kan ada manfaatnya untuk tanaman dan tidak dikonsumsi oleh manusia. Itu untuk tanaman. Kalau misalkan masih berpegang teguh pada kenajisannya, ya kita memberi uangnya itu untuk ganti makanannya, atau tukar dengan misalkan kalau kita tanam kacang, nah itu berarti lungai kacang itu diberikan kepada orang yang memberikan kita kotoran sapi tadi, seperti itu. Ya sama saja. Kalau misalkan kita tidak punya lung kacang terus sudah dikontrak oleh orang lain kan yo mau nggak mau kan yo pakai uang. Tapi kalau ragu dengan ijab kabulnya jual beli yo barteran tuh. Tapi hal itu tetap dibolehkan. Walama lan ora barang layang la manfaata kang ora ono manfaat iku maujud apa fihi ing dalem mah. Kemudian hal yang tidak berguna itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi hal-hal yang tidak ada gunanya tidak boleh diperjualbelikan. Jadi masalah hal yang tidak berguna ataupun berguna itu kan tergantung situasi dan kondisi. Seperti misalkan kan gini, mainan yang kita belikan untuk anak-anak kita ketika anak kita masih kecil itu memang masih berguna untuk anak kita. Tapi kalau anak kita sudah dewasa, misalkan sudah SMP, mainan yang ketika TK kan nggak mungkin dipakai oleh anak yang sudah usia SD. Nah, misalkan mainan itu dijual, ya tetap ada manfaatnya untuk orang lain, meskipun untuk anak kita tidak bermanfaat, tapi untuk
anak-anak yang lain kan bermanfaat, jadi tetap boleh dijual. Itu berarti ada manfaatnya. Jadi terkadang manfaat itu melihat dari orang yang memakainya. Jadi demikian penjelasan tentang 3 bagian dari jual beli. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.